Mereka mempunyai agenda 3. Yang pertama, money, power, control population. Ini by design juga. Berikan masalah, cipta reaksi, lalu mereka yang beri solusi. Tapi menjerat. Pak Jenderal selalu mengatakan mereka. Who are they? Non-state actor. Apa nih maksudnya? Mereka bukan negara, tapi dia mengendalikan negara-negara. Ini disebut dengan sekelompok orang gitu. Sekelompok orang awalnya. Di elit global? Of course. Ya, ini episode yang lama saya tunggu. Kita akan bicara banyak hal dengan seorang tokoh. Ada menyebutnya kontroversi, tapi saya menyebutnya lebih kepada konspirasi. Jadi Pak Jenderal Sudirman, Pak Dharma Poringkun, salam hormat dari saya. Itu batiknya singa gitu, memang gambaran dari seorang Dharma Poringkun ya? Seringkali kita perlu mengimajinasikan diri Ya. supaya kita terinspirasi. Jadi maksudnya Pak Jenderal menggambarkan diri sebagai seekor singa? Ya, artinya singa itu dia berhadapan dengan kelompok besar walaupun sendiri. Dia tidak suka keroyokan. Beda dengan harimau. Oh, beda dengan harimau. Tapi ini singa jantan. Kalau singa jantan itu biasanya yang berburu yang betina, dia tinggal ngambil terakhirnya aja. Tapi raja hutan. Ya. Pak Dharma, ini kita bicara, ya ini saya dengar COVID akan naik lagi di bulan Januari. Anda kan cukup vokal lah ya, bersuara tentang COVID ini. Menurut versi Anda, ini konspirasi? Konspirasi. Iya. Kok bisa ditentuin jadwalnya ya? Karena mereka Tuhan. They are playing God. They are playing God. Yes. Mereka berlaku seperti Tuhan. Memang itu tujuannya. Ingin menggantikan posisinya Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dunia nih diganti. Dunia, dikontrol of course, ya. yeah. Ya. Jadi sekarang menguasai dunia itu tidak harus melalui perang sebenarnya ya. Memang ini yang disebut dengan neokolonialisme. Neokolonialisme, penjajahan cara baru. Gaya baru. Gaya baru. Dikontrol dengan virus saja. Dengan penyakit aja. Oke. Saya flashback. Oke. Yang masalah virus ini adalah kontrol populasi. Mereka mempunyai agenda 3. Yang pertama, money, power, control population. Dia peralihan antara perang fisik, kemudian mulai dengan penjajahan sistem ekonomi. Money, dia kuasai lewat institusi swasta, IMF, dan Bank for International Settlement yang ada di Swiss. Oh, oke. Nah, itu kemudian mereka sebagai regulator ya, kuasai, dan akhirnya masuk ke power. Mereka dapatkan power dari mana? Ya dari memainkan krisis, lalu negara perlu hutang. Oh, jadi mereka mengontrol dengan memberikan utang ya kepada negara-negara yang akan dikuasai. Iya. Tapi ini skenarionya. Ya, itu skenarionya. Jadi itu terus? dulu dibuat. Terus? Itu dulu krisis dibuat supaya kita help kan. Ya. Jadi ini by design juga. Berikan masalah, cipta reaksi, lalu mereka yang berikan solusi. Tapi menjerat. Debt trap. Jebakan maut. Jebakan utang. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam program terakhir. Kontrol populasi. Nah, kontrol populasi dia menggunakan powernya Ya. untuk membuat sistem yang harus menjadi syarat bagi people, bagi populasi, bagi rakyat dalam mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Kontrol populasi. Tetapi jebakan sistem ini yang dibuat adalah jebakan maut. Karena kalau tidak diikutin, dia tidak bisa beraktivitas seperti yang ada sekarang dengan segala macam persyaratan yang memang dibuat sulit supaya tunduk. Bukan tunduk sama Tuhan. Sehingga iman sedang digoncang. Bagi kita atau siapapun juga yang kaleng-kaleng imannya, pasti goncang. Dengan bahasa yang selalu saya temukan, habis bagaimana? Kami nggak bisa masuk mall, kami nggak bisa terbang, kami nggak bisa makan. Dia mengignore iman kita kepada Tuhan. Makanya Pancasila sedang digoncang. Kita sekarang dibatasin atau untuk tatap muka sempat ya? Ya, kalau tatap muka citizenship. Ya. Citizen. Oh, oke. Tidak tatap muka, berarti netizen. Dibatasin untuk bersalaman. Ya.
Kita jadi netizen sekarang, bukan citizen. Nah, kalau kayak gini masih citizen. Oh, jadi itu bedanya citizen sama netizen ya. Tergantung internet. Dibatasin untuk berkumpul. Ya, itu polanya. Kenapa? Manusia hakikatnya adalah gathering, bergandengan tangan, gotong royong. Karena makhluk sosial. Ya. Nah, dibikin yang sudah dibikin terbiasa seperti itu, lalu kemudian di-cut. Goyang. Dan tubuh juga goyang. Semua sel-sel jadi goyang. Ngejas. Stres. Dan langsung itu kekebalan drop. Ya, ini yang tidak pernah dipelajari di sekolah dan ini tidak pernah dikasih tahu. Oke. Bahwa what you think itu akan, apa yang kita pikirkan itu akan otomatis direspon oleh tubuh dan akan keluar racun-racun di dalam tubuh. Contohnya. Otomatis ya? Otomatis. Iya. Pasti. Langsung ada asam keluar. Nah, itulah hormon yang beracun. Itu semua dari pikiran. Dari pikiran. You are what you are thinking. Yes. René Descartes. Right. Ya, saya berpikir maka saya ada. Iya, tepat sekali itu. Wow. Sempat ada kemarin kita dihimbau ya untuk tidak perlu ke tempat ibadah ya. Sempat. Itu termasuk ke sana ya. Karena kan kita sebenarnya sedang digiring supaya lupa Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Makanya kalau di Muslim dibilang ini sistem Dajjal. Kalau di Kristen itu Antichrist. Al-Masih Ad-Dajjal. Kita sengaja digiring ke sana supaya apa? Stop. Tinggalkan Tuhan. Oh, itu aja undang-undang korupsi mengenai pasal gratifikasi. Itu pasal jangan dipikir sekedar orang dapat hadiah terus dihukum. Tetapi itu tujuannya apa? Jangan pernah berpikir bahwa ada rezeki dari Tuhan. Itu jebakan. Secara tidak langsung. Dia akan selalu bermain secara tidak langsung. Supaya tidak ketahuan bahwa arahnya kemana. Udang di balik batunya nggak ketahuan. Lalu kemudian disuruh bikin LHKPN. Ya. Ya, yang selalu menjadi indikator bahwa ini walaupun isinya tidak bisa dipastikan kebenarannya. Pak Darmajo kan wajib ngisi LHKPN. Saya isi. Saya isi apa adanya. Saya sudah tidak karena udah nggak menjabat. Gitu. Nah, itu jebakan, Pak. Sehingga Di mana jebakannya? Jebakan membuat orang menjadi bohong. Terjadilah kebohongan nasional. Kalau kita mau uji, nah bagaimana kalau kita sedang berbohong dan tidak mengakui bahwa kita bohong, lalu dipanggil Tuhan? Bagaimana tanggung jawab kita? Jadi buat apa kita memiliki seisi dunia ini, tapi akhirnya Allah tidak menerima kita? Buat apa? Saya tuh kemarin berpikir COVID it's almost over ya. COVID itu kita anggap sebagai ini kan sama kayak flu aja ya. Nggak terlalu fatal kayak waktu zaman Delta gitu ya. Dan udah melandai betul ya. Nasional waktu itu tinggal 1.000, sekarang naik lagi. Melandai datanya. Datarnya. Ya. Data kan how to lie with statistik lah, Pak. Oh, itu pun ada question juga. Ada dong. Challenge saja. Challenge saja mereka yang membuat data. Bagaimana sampel datanya? Kan bukannya laporan dari setiap pemeriksaan-pemeriksaan. Indikatornya apa? Alatnya benar nggak? Kalau cuma laporan begitu, sudah diverifikasi atau diuji belum alatnya? Jadi menurut Pak Jenderal kayak apa nih sebenarnya? Yang sebenarnya real terjadi menurut Jadi Pak begini, Dharma? ini hanya pintu masuk menuju kepada sejak 2 tahun kita lewati, baru beberapa bulan langsung muncul namanya Zoom. Setelah Zoom, kemudian semua berlomba-lomba hanya demi menghindari isu tadi. Terus semua digiring untuk menggunakan IT. Iya. Ya arahnya kan udah jelas. Ada metaverse sekarang. Ya metaverse. Metaverse itu kan pergian, sebenarnya menghadirkan ya. alam goib ke dalam mindset kita. Lewat alat. Jadi kita punya mindset jadi manusia ini seperti gelas. Diisi apa dia jadi apa. Dikasih air merah ya dia jadi merah. Sure. Ya. Dan itu tinggal dilakukan berulang-ulang, Mas. Manusia itu 21 hari cukup sudah untuk merubah karakter. Yang tadinya hitam kita bilang ini merah, akhirnya merah. Karena apa? Karena memang mereka yang memainkan ini sangat menguasai bagaimana mekanisme tubuh manusia di dalam merespon segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Dan tubuh kita ini seperti kaset, Mas. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu akan terekam.
Dan otomatis nanti akan keluar. Seperti itu. Seperti sekarang anak-anak main game. Anjay, anjay, anjay. Ya udah nanti dia akan keluar anjay. Dia akan lupa dengan sejarah, dia akan lupa dengan bahasa-bahasa yang sopan. Manusia ini hanya sekedar kebiasaan. Nah, mereka sangat tahu itu. Memainkan kebiasaan. Diulang-ulang-ulang jadi edik. Dulu kita senangnya gathering sama-sama keluar. Begitu dipak begini, stres semua. Tidak boleh kemana-mana. Itu adalah desain. Karena mereka tahu, tubuh manusia begitu kita terbiasa, sekarang saya kunci Mas di dalam kamar, Mas bisa keluar, itu tergoncang. Stres pasti. Ya. Nah, masalahnya stres ini diberlakukan secara masif. Sistematis dan masif. Sehingga Mas bikin stres, kawan-kawan dibikin stres, sehingga bersin aja langsung menjauh. Iya. Kalau dulu kan yang Mas bilang apa orang flu biasa, Iya. ya semua menjadi biasa. Ketika kita ketemu dia santai-santai aja. Ini kan dibuat situasi di mana hati-hati loh sama dia, hati-hati. Jadi antara manusia dibuat tidak saling apa ya, tidak saling dibuat saling menjauh dan dia punya jarak. Social distancing itu 1,6 6 inch. Pertanyaannya kenapa dia senang dengan angka 6 inch? Kenapa dia suka dengan angka 6? 666? Kenapa kita SD ke ujian selalu minimal 6? Kenapa SD kita harus 6 tahun? SMP SMA 6. Berarti mereka yang mendesain sistem ini. Sehingga kita sekolah selama ini yang kita terima, kita pikir kita orang hebat. Kita dikasih reward pakai ijazah. Ya. Dan sekarang ijazah katanya tidak perlu lagi kan? Lalu ngapain selama ini sekolah? Tetapi itulah sistem. Supaya kamu bisa menjadi pekerja. Karena konsepnya dari 1903, Rockefeller merubah. Dia menginginkan bangsa di Amerika supaya tidak lagi menjadi pemikir, tapi pekerja. Yang mikir gue aja, gitu loh. Jadi rakyat atau kita semua dibikin hanya tidak boleh berpikir untuk merubah. Merubah gue getok kepala lu. Just follow the rule. Itu. Nah, pemimpin yang berpikir. Tapi pemimpin saya yang milih. Siapa yang milih? Yang punya kapitalis. Itu Modal besar. Seperti yang sedang kita rasakan. Oligarki. Apapun namanya. Terserah lah namanya. Korporasi lah, apalah. Tapi saya nyimpang dulu nih. Ya. Ini intermezzo dikit. Saya tuh kalau gitu didesain. Karena hidup saya tuh dikelilingi angka 6 tuh, Pak Jenderal. Saya lahir tanggal 6. Tahunnya juga ada 6-nya. Seluruh nomor induk saya tuh. Nomor mahasiswa. Termasuk NIP saya waktu jadi pegawai negeri. 06 00 66 556. Cilaka ini. Mudah-mudahan itu kebetulan. This my name is my lucky number ternyata gitu ya. Jadi oke. Tadi Pak Jenderal selalu mengatakan mereka. Who are they? Non-state actor. Non-state Actor. actor. Apa nih maksudnya? Mereka bukan negara, tapi dia mengendalikan negara-negara. Ini disebut dengan sekelompok orang gitu. Sekelompok orang awalnya. Di elit global? Of course. Mereka lah yang menginginkan one world government. Makanya mereka membentuk Federal Reserve. Bukan dia punya ultimate goal itu untuk dolar dia kuat dan sebagainya. Ultimate goalnya adalah one world currency yang berujung kepada one world government. Ujungnya tapi nanti The Rothschild. The Rothschild. Ya. Rothschild kan lebih paling tua daripada Rockefeller. 100 tahun sebelumnya kan dia itu sebelum ada JP Morgan, Rockefeller. Kemudian dilanjutkan oleh Rockefeller, JP Morgan. Bukan dilanjutkan, kolaborasi kan. Kolaborasi. Iya. Di bidang energi, Rockefeller. Di bidang mining, emas, semua kan bank, itu kan Rockefeller, Rothschild. Ini nyambungnya ke Illuminati itu nggak sih? Yes. Jadi mereka, kalau kita, kenapa dibilang Dajjal? Sebenarnya mereka kepanjangan tangan daripada Dajjal yang tidak kita lihat tadi. Untuk apa? Untuk revenge kepada manusia yang dicintai Allah. Untuk mempermalukan Tuhan sebenarnya. Kita bangga, tapi kita mempermalukan Tuhan. Ini kan ngelompoknya kan ke Amerika ya kan? Orang-orang ini kan di Amerika. Enggak. Amerika itu hanya dijadikan sebagai shadow, sebagai apa ya, kambing hitam, karena mereka ada di Amerika. Kebetulan. Ya mungkin kebetulan atau tidak saya belum bisa menyampaikan, tapi yang jelas mereka
dari England kan migrasi ke sana banyak. Terus United Nation ada di mana? New York. Yes. Ya, sehingga orang selalu bilang, oh Amerika jahat ya, Amerika jahat. Ya bagaimana nggak jahat? Karena presidennya selalu sign kontrak dengan mereka. Punya ikatan. Sehingga presidennya dipakai untuk menjalankan dia punya agenda. Pak Jenderal berani berpendapat bahwa apa krisis sekarang, Ukraine, Rusia itu bagian dari itu juga? Iya. Definitely. Upaya untuk Membuat krisis. dan upaya juga untuk bahwa dunia dikuasai oleh satu negara. Iya, krisis dulu. Krisis diciptakan lewat perang. Pasti ada yang diuntungkan. Industri militer, teritorial, finance, dan Kesehatan. endgame. Endgame. Ya, endgame. Industri militer, kapal, apa semua lah, perlengkapan militer, mobil, kendaraan militer, termasuk kelambu dan sebagainya, kan itu jadi industri. Kemudian teritorial, setiap selesai itu pasti ada deal baru dengan pemerintahan baru kan gitu. Terus finance, swasta, bank-bank swasta meminjamkan uang kepada negara-negara yang kemudian endgame-nya bagaimana, nanti akan terjadi keuangan setiap negara dibikin kolaps. Industri vaksin juga luar biasa ya. Yang saya ini kan kenapa perjanjiannya kepada negara yang menerima vaksin itu membeli tidak boleh dituntut, dia punya konsekuensi. Itu yang saya bingung. Ada begitu? Iya, nggak boleh dituntut. Konsekuensi apapun yang diakibatkan oleh itu nggak boleh dituntut. Iya. Kan aneh. Gitu. Dan mereka menggunakan konsep ini, ignorance, denial. If everything happen, makanya kita disuruh cuci tangan. Simbol. Simbol apa itu? Ignorance. Apa kalau ini, Pak? Kalau abang tidak mau tanggung jawab. We are slave, kamu slave. Tapi ini bukan cocokologi ya. No. Dika. Nah, kata cocokologi saya sudah pelajari, dan halu itu bahasa yang disiapkan oleh mereka untuk selalu ignorance. Oke? Oke. Karena mereka selalu bekerja dengan simbol, tanda. Mereka nggak pernah secara terang-terangan, tetapi mereka menampakkan diri lewat simbol. Makanya kita harus punya hidayah untuk bisa memecahkan sandi. Mereka bermain dengan sandi, Pak. Gitu. Sandi mereka lewat film, Hollywood misalnya. Nanti akan begini-begini. Tapi mereka udah tahu tahun sekian baru akan main. Jadi mereka akan bergerak di semua tempat bersama-sama. Karena Hollywood kan mereka yang biayai juga. Untuk apa? Cuci otak. Ya, dia jual imajinasi kok. Ya, saya pernah lihat itu ada schedule film yang akan dibuat tuh berapa tahun ke depan udah ada tuh. Jadi caranya seperti itu supaya masing-masing ini bergerak. Tapi kan enak dia. Udah itu kita nonton, lucu kan, dapat duit. Seru kan, dapat duit. Nah, duitnya dipakai lagi buat mereka untuk menggerakkan. Gitu. Oke, Pak Jenderal. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa? Negara harus berani mandiri. Nggak ada pilihan. Negara harus berani mandiri. Harus berani mandiri. Dan kita punya konsepnya. Kita mampu untuk mandiri? Ya, Kita mampu untuk mandiri? tergantung mau atau tidak. Utang kita demikian banyak, Pak Jenderal. Kita bisa selesaikan dalam 1 hari, kalau mau. Yang benar. Serius. Anda kan bukan ahli ekonomi. Kan berarti saya ahli karena saya tidak sekolah. Tapi saya boleh belajar. Saya boleh belajar bagaimana triknya. Dan ternyata Ya. kita bisa selesaikan hanya dalam 1 hari. Caranya? Caranya? Ya. Nanti saya akan buka. Oke. Nanti saya kasih bocoran dong sama beliau-beliau yang sekarang lagi nyapres. Gitu. Oke. Jadi kita berharap beliau-beliau yang sekarang lagi aktif Nyapres. mencitrakan diri supaya dipilih. Ya. Tolong perhatikan rakyat. Rakyat. Jangan rakyat dibuat menderita. Buat apa nyapres jadi terpilih tapi bikin susah. Ya, setuju saya. Ya, Pak. Saya pun udah mulai, Pak Jenderal. Saya bilang udah tiba saatnya teman-teman saya yang lagi on position untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Kita tunggu program lu tuh apa? Visi misimu apa? Iya. Apa yang kau punya modalmu untuk memperbaiki negeri ini? Jangan cuma tebar-tebar pesona. Ya Adu kan? konsep Adu konsep harus. dan gitu. konsep genuine. Oh ya, kalau ya minimal kalaupun tidak genuine amat, tetapi terbukti atau kita punya harapan untuk perbaikan ke depan. Iya.
Negeri ini kan membutuhkan ini. Kita sedang tidak baik-baik saja, betul? 1000%. Bukan 100, 1000%. Ya. Karena memang kita akan dibuat tidak baik-baik saja. By Tegas. design lagi. By design. Lebih baik kita bicara padanya daripada nanti besok dipanggil Tuhan, kita belum sempat sampaikan dosa, Pak. Gitu. Pak Jenderal bersedia ya kalau ada calon pemimpin yang akan mencalonkan diri untuk konsultasi atau untuk diskusi lah. Diskusi. Silakan. Dan saya pun lagi menyiapkan satu program, Pak Jenderal. Saya akan ngundang siapapun yang merasa punya mandat atau punya niat untuk memimpin Republik. Ayo, Punya hati. punya hati apalagi ya. Punya Ayo hati, betul. tampil di acara saya one on one dengan saya. Rakyat menunggu ya apa programmu, apa visi misimu, dan punya konsep apa untuk memperbaiki negeri ini. Selesaikan hutang dalam 1 hari, membangun negara tanpa hutang. Membangun negara tanpa hutang. Ya, kita punya Kita nikel, punya resources. punya resource, punya ikan, punya ya Allah. Dan seperti tadi kita ngomong sebelum acara, bahwa Indonesia, harta Indonesia yang membuat Federal Reserve ada sampai sekarang. Dimulai dari VOC. Ya, Ada hubungannya? sangat ada hubungannya. VOC adalah Perusahaan swasta, perusahaan swasta TBK pertama di dunia. Perusahaan listing pertama Listing pertama. setelah mengeruk Indonesia. Setelah menguruk Indonesia, karena booming ekonomi di sana, dia listing. Pertama kali. Karena dia kan punya, apa namanya, punya pengadilan yuridis, apa segala macam, mereka bikin sendiri. Apa hubungannya dengan FDR? Hubungannya dengan Federal Reserve? Ya kan awal mulanya dari VOC. VOC kan markasnya, terus kemudian di Inggris, ketika William of Orange, itu kan dia, William van Oranje. ya, Ya. dia adalah Raja Inggris. Ya. Terus kemudian dia mengadopsi, meniru konsep Belanda, yaitu dari Wisselbank of Amsterdam, untuk bagaimana cara mengelola bank. Dia menyontoh persis dari Belanda. Habis itu ke Amerika. Ya, Oke, saya belum 1602 VOC, 1609 itu terbentuknya Wisselbank. Makanya kenapa ada vessel post di sini. Oh, dari situ. Iya kan, saya kan bodoh-bodoh Pak, suka curious nih, kenapa bahasanya begini ya, Bu? Nggak ada di bahasa Indonesia. Iya, Wessel. Wesselbank of Dulu kita waktu kuliah tergantung Wessel hidupnya. Wessel, betul. Ternyata itu konsep mereka, dan itu diadopsi oleh seluruh bank. Ya, kan Federal Reserve kan 1913 tuh. Dia adalah bank sentral ketiga di Amerika. Setelah sebelumnya First Bank of US, Secondary Bank of US. Itu di 1815. Di mana di situ mulai mereka merancang euro. Yang ini yang di Inggris ya. Oleh Nathan Rothschild. Jadi euro itu dari 1815. Sebenarnya mereka udah itu, cuma ditolak oleh Raja Rusia. Baru diaplikasikan di Ya, abad dan mereka 21. menunggu 175 tahun dengan sabar. Euro itu. Iya. Yang sekarang juga luluh lantak ya gara-gara krisis Ya, Ukraina itu, Rusia. ya, kenapa? Kalau ini bahaya sekali apa? Kalau yang lalu negara ketiga yang jadi kerja mainannya, Sekarang? yang kulit berwarna, Ya. Afrika, Timur Tengah. Sekarang Eropa kena. Sekarang sesama warna. Artinya apa? Dia mau kasih tahu. Satu step lagi, skakmat. Mereka akan menjadi pemenang. Mereka siapa? Ya itulah yang dari tadi. Padahal ini kan sekutunya sebenarnya. Ya, Padahal kan sekutunya. kan di politik itu tidak ada teman yang abadi. Tidak ada teman. Tidak ada teman yang semuanya dasarnya Kepentingan. dan kepentingan selalu berhubungan dengan angka, numerik. Tadi menarik ya teman-teman. Pak Jenderal Pak Dharma Poringkun bicara bahwa kita dikontrol oleh numerik. Semua ukuran numerik. Efektif, efisien, semuanya numerik. Padahal mestinya tidak begitu ya, Pak. Harusnya sih tidak begitu. Tidak numerik aja hidup Ya, kita. artinya hidup itu kan tidak kita punya free will. Tetapi kita dikontrol harus. Nah, ketika ada kata harus, maka itu bukan dari Tuhan. Konsep itu bukan dari Tuhan. Oh ya? Free will itu dari Tuhan. Tuhan aja tidak maksa kita untuk taat sama dia kok.
Tetapi ketika ada konsep memaksa, berarti itu bukan dari Tuhan. Bukannya Tuhan itu spirit. memberikan kewajiban ya, kayak kami Iya. Islam itu wajib itu sholat 5 waktu Iya, gitu. tapi tidak ada paksaan, Pak. Nggak ada paksaan. Cuman dihimbau nanti kalau nggak ini ada sanksinya ini, kalau nggak ini kan gitu, Pak. Tapi kan kita yang ini. Coba bayangkan, yang saya sedihkan selama ini adalah perintah manusia diikutin, perintah Tuhan dilanggar. Perintah manusia diikutin, perintah Tuhan berani dilanggar. Karena apa? Tuhan belum kelihatan. Rupanya manusia senangnya ditakut-takutin oleh manusia sendiri ya. Iya. Dengan saksi takut tidak makan. Dengan saksi nanti takut disuruh bayar. Semuanya kan takutnya kan karena angka-angka itu, Pak. Nggak kerja, takut nggak dapat gaji. Dan sebagainya. Angka. Sekarang jadi pemimpin di Indonesia pun angka ya. Iya. Elektabilitas. Iya. Elektabilitas, tapi tanpa memperhatikan intelektualitas dan etikabilitas. Akhirnya orang, ya udah, apa kata orang terserah. Yang penting elektabilitas dan ini, Pak, elektabilitas itu kan itu Dan angka. popularitas. Ya, kan itulah berkaitan dengan elektabilitas. Angka, iya. Iya. Kan itu angka dan ya kita sama-sama tahu lah semua Iya. bisa dibayar lah. Iya. Angka lagi kan? Angka lagi. Wani Biro. Untuk menjadi pemimpin sekarang kan banyak-banyakan vote ya. Ya. Banyak-banyakan vote. Dan untuk mendapatkan vote itu Satu ya, angka, satu suara, ada angkanya. dimanapun. Dimanapun. Itu yang bilang Wani Biro. Akhirnya kita terjebak. Nggak ada angka, nggak teman. Nggak ada angka, ya kita berpisah. Tetapi karena angka, kita juga dipisahkan oleh angka. Jadi kalau tidak konsep angka, menurut Pak Jenderal, apalagi yang kita bisa terapkan? Kualitas kah? Oh gini, Pak. Jadi kualitas, jadi gini. Fitrah Tuhan menciptakan kita apa sih? Kita itu kan diciptakan homo. Kita ini homo imago Dei. Kita harusnya berkembang menjadi homo homini socius. Makhluk sosial. Artinya bersosialisasi. Iya. Mas tidak lebih hebat dari saya. Kelebihan Mas tutupi kelemahan saya. Kelebihan saya tutupi kelemahan Mas. Kita bergandengan tangan. Sosial. Sosial. Itu. Nah, tetapi kan sistem yang kita lewati di pendidikan ini apa? Kompetisi. Ini kan berangkat, dia giring ke apa? Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala. Bagi manusia ya, teori Thomas Hobbes. Kita digiring sekarang jadi homo teknologi. Supaya apa? Kita menjadi mark of the beast. Kita menjadi orang yang ditandain sebagai bagian daripada Dajjal. Ya, kita modern, tapi sebenarnya kita lemah. Teknologi ini kan kenapa jadi mahal? Karena ini adalah mekanisme bagaimana Tuhan memelihara hidup kita itu dengan ilmu ini, Pak. Nah, yang tidak lalu dimanifestasikan dalam bentuk fisik. Makanya dijual mahal. Gitu. Dijual mahal. Listrik ini kan sebenarnya ini adalah cara Tuhan menghidupkan manusia, Pak. Di dalam tubuh Mas ada listrik. Jantung Mas bisa cengap-cengap karena ada listrik. Kalau listrik powernya sudah kuat, sudah tidak kuat, mulai dah dia. Jadi tergantung listrik itu. Nah, listrik itu power play-nya dari mana? Dari Tuhan. Kita nggak sadar bahwa kita kemana-mana pergi tanpa kabel. Nggak usah dicas. Tapi dia cas terus. Udah wireless lagi. Sadari itu. Yeah. Kita nggak sadari selama ini. Kita nganggap bahwa ya udah, sehingga kita tidak pernah menikmati nafas kita. Padahal nafas itu ketika Mas tarik nafas, Mas sedang menarik kekuatan dari Tuhan. Kita tidak pernah mensyukurin juga ya. Karena kita nggak tahu. Karena di sekolah kita nggak pernah diajarin. Coba Mas perhatikan, name it pelajaran mana yang selama ini mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan? Tidak ada satu. Satu pun tidak ada. Mas sebutin deh. Mas kan sudah ke Amerika, kemana, sebutkan satu mata pelajaran yang memperkenalkan kita dengan Tuhan. Kecuali pelajaran agama. Itu bukan pelajaran lagi. Mestinya. Iya. Bukan. Jadi buat apa yang banyak-banyak itu? Sekarang bermanfaat nggak? Ilmu yang Mas pelajari. Ada yang iya, ada yang enggak. Yang iya mana, yang enggak mana? Biar kita explore. Yang iya cuma berhitung. Tapi apa dampaknya dari berhitung? Mas jadi tidak adil sama saya. Melihat saya dari angka saya. Numerik semua. Numerik. Kalau saya angkanya banyak, Mas, waduh, Ya, numerik, ya betul. berhasil. Mas nggak tahu saya korupsi. Iya. Seperti itu akhirnya. Angka lagi.
Angka. Ya, kita dibikin kompetisi, Mas. Iya, iya. Di sekolah kita tidak diajar untuk bekerja sama. Kuat-kuatan duit. Kuat-kuatan duit. Nilai pun kita dapat dari itu. Iya, kuat-kuatan. Kita les ke guru kita dan sebagainya. Ya, untuk menaikkan numerik lagi. Iya. Jadi mestinya kalau kita memilih pemimpin tidak hanya dilihat paling banyak dipilih juga ya. Mestinya kan ada ukuran-ukuran lain. Harusnya demikian. Kejujuran, ya integritas, Ya. track record. Track record pun jangan cuma dilihat dan dia pernah menuju jabatan apa, belum tentu juga. Iya. Iya, iya. Belum tentu juga, Pak. Iya, iya. Kita Coba kita lihat nabi-nabi kita itu. Mereka nggak pernah menjabat apa-apa kok. Yang penting satu, pemimpin itu harus takut sama Tuhan dulu. Iya. Kalau dia sudah takut sama Tuhan, ilmunya itu Tuhan kasih. Nggak perlu harus banyak mikir, Pak. Iya, iya. Orang yang banyak mikir, pintar sama cerdas dua hal yang berbeda. Iya, Seringkali setuju. kita bilang, oh dia pintar itu banyak karena dia banyak membaca. Tapi kalau cerdas dia dapat hidayah, Mas. Hidayah. Beda. Kalau Setuju. pintar dia tahu apa yang dia mau. setuju. Kalau cerdas dia tahu apa yang tidak boleh sama Tuhan. Iya. That's two different thing. Though totally different. Ya. Orang berakhlak baru beradab. Ya. Banyak orang pintar dia tidak berakhlak, Ya. apalagi beradab. Makanya sila kedua pun nggak akan jalan. Kemanusiaan Yang adil dan beradab. dan adil dan beradab. Bagaimana Mas mau bisa adil? Soalnya kita cuma kembali ke Pancasila selesai Kembali semuanya. Pancasila selesai. Penting itu Pancasila. Ada keadilan sosial ya. Ya. Jadi Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia hanya bisa kalau Mas mau menerima perbedaan. Ya, bukan menajam-najamkan perbedaan. Tidak. Jadi harus diurut dulu. Nilai pertama Pancasila ikhlas. Yang kedua, Tuhan Maha Esa. ya terima dan hormati yang Tuhan berikan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. bersyukur. Bersyukur. Bersyukur itu. Terima yang tidak baik, terima yang baik sebagai hadiah dari Tuhan. Hadiah terindah dari Tuhan. Baru kita bersyukur. Kalau sudah berlimpah syukur, baru sila keempat, lima bisa jalan. Gitu. Tapi masih kaki kita punya harapan untuk lebih baik? Harusnya iya dong. Ikan busuk dari kepala. Hitam putihnya negara, hitam putihnya organisasi tergantung daripada pemimpinnya. Ini ikan busuk dari kepala tuh saya dapat itu dari Kapolri itu. Ya itu baru semuanya itu kan Udah peribahasa dari lama, ya. sudah lama dan itu teruji, Pak. Teruji. Ya. Nggak ada dari buntut naik ke atas tuh Ya, nggak ada. artinya begini, Pak. Kepala melambangkan pikiran. Ya. Kalau pikirannya bersih, tangan, kaki akan melangkah untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke. Tapi kalau pikirannya sudah bersiasat, maka tangan, kaki, dan semuanya akan melangkah. Jadi semua pikiran itu jiwa. Oke. Kalau jiwanya baik, langkah fisiknya baik. Fisik ini hanyalah manifestasi daripada apa yang ada dalam jiwa. Dalam pikiran. Nah, sekali lagi, untuk COVID, yang sedang mau dimatikan adalah jiwanya. Ibarat pohon, yang mau dimatikan adalah akarnya. Akar dulu yang mati, baru tumbuhannya tumbang. Nah, ini dihantam. Dan ini adalah permainan metafisika. Saya pernah ya. Ini bukan pertemuan saya pertama dengan Pak Jenderal. Pada saat dulu dilarang, wah hati-hati pegang duit karena banyak kuman gitu ya. Beliau depan saya begini. Dan sampai sekarang sehat ya. Pak, jangan pernah membangun opini sesat. Ya, dan mereduksi iman. Kematian kita bukan karena penyakit. Kematian kita karena rumah kita di surga sudah siap. Kematian kita karena Tuhan bilang, waktumu sudah selesai. Itu yang harus dibangun, Pak. Udah jatuh tempo kau ya. Ya, itu yang harus dibangun. Jangan seperti sekarang. Menggunakan ahli-ahli, cek dia punya rekening. Masuk enggak? Kenapa dia ngomong tidak sesuai dengan hati nurani? Saya tahu banyak yang nggak suka. Tapi saya nggak peduli. Kenapa? Saya pentingkan kita selama hidup, Pak, berikan yang terbaik untuk ibadah. Oke. Ya, jangan simpan-simpan. Kalau Bapak tahu kebenaran, kalau Bapak simpan, Bapak bagian daripada penjahat. Ya. Dan Tuhan marah, Pak. Bapak melewatkan kesempatan untuk sin laundry. Ya. Ini kesempatan sin laundry, Pak. Jadi membiarkan kejahatan terjadi di sekitar kita pun sebuah Ya. Seperti Kesalahan, sekarang, ya. banyak orang sedang apatis. Yang penting gue enak. Yang penting gue selamat. aman. Yang penting gua nggak diganggu. Ya. Menurut teori Dr. Hawkins, kita ada dalam posisi apatis. Apatis. Tinggal apa? Guilty, shame, slave. Dan itu adalah sumber penyakit. Ketika kita mulai apatis, itu penyakit.
Kapan penyakit mulai keluar? Ketika kita mulai pride. Nggak boleh kita bangga. Karena itu Bangga akan membuat lengah. bukan, Pak. Kita bangga, terus kemudian kita akan kesel kalau orang nggak hargai kita. Oh. Muncul penyakit. Lagi-lagi emosi ya. Ya. Bangga Emosi itu, naik ke ya. sini, ya. Kan itu orang yang bangga berlebihan, ya. tidak bersyukur kepada Tuhan. Ketika ada orang senggol dia, lu nggak tahu gue siapa. Ya. Penyakit mulai muncul. Betul, begitu bangga kita lupa bahwa kita tuh hanya makhluk Tuhan. Iya. Nah, sekolah hanya membuat kita bangga dan percaya diri. Pangkat dan jabatan itu hanya pangkat jabatan dan gelar itu hanya membuat kita percaya diri, Pak. Oke. Tetapi tidak percaya Tuhan. Jadi sebenarnya obatnya Tuhan semua ya. Kembalikan Semua Tuhan. Tuhan, Pak. Bapak hidup dari Tuhan. Iyalah. Sekarang Bapak bisa Iya. punya keluarga karena Tuhan. Dan Tuhan Iya. itu bukan hitungan matematika. Ya. Contohnya apa? Wanita dengan pria berkeluarga belum tentu punya anak. Harusnya punya anak. Hitungan kertasnya, Iya. matematika punya anak. Iya. Tapi kan tidak. Semua tergantung dari ridho Allah. Termasuk, apakah minyak bumi ini habis? Saya katakan dengan tegas, tidak. Masih banyak banget. Bagaikan mata air. Iya. Depend on him. Jadi kalau fosil apa semua, itulah namanya cara memanipulasi orang. Dia sendiri juga nggak tahu kok. Jadi kesannya apa? Siapa yang duluan menyampaikan itu dijadikan pegangan. Mari kepada bangsa supaya kita bisa mandiri, jadilah penemu-penemu baru. Nggak usah terikat sama menurut profesor ini, lah menurut lu apa? Jadi jangan bangga punya buku banyak, tetapi apa kata orang? Bangun konsep di negara kita sendiri. Kita adalah negara yang mandiri. Pancasila kita adalah Nuswantara, makhluk fitrah menuju Allah. Apakah kita harus kembali ke konsep Bung Karno berdikari, Pak Jenderal? Orang berdikari itu wibawa, Pak. Punya wibawa. Dia berdaulat. Jadi Anda membenarkan ya, Saya berdikari itu membenarkan. adalah Iya, harus kesana. harus ya. Makanya kenapa dia Berdikari ya, ini anak muda nggak tahu nih, berdiri di kaki sendiri Iya. itu berdikari atau mandiri. atau mandiri. Sekarang mandiri. Dan Indonesia sebenarnya adalah bangsa yang mandiri. Bisa mandiri karena kita punya semuanya. Kita punya semuanya. Kita Kan punya tadi saya bilang, komoditi, VOC bisa hebat kita dari punya Indonesia. gas, iyalah. Kita VOC punya bisa rempah. jadi perusahaan terbesar dan sekarang dia menguasai dunia. Karena Indonesia. Iya. Cikal bakalnya semua dari VOC. Makanya lambangnya kan sama dengan lambang Freemason. Perhatiin lambang VOC. Jangkar dan penggaris. Pasir penajam. Kesana larinya. Apa kebetulan apa tidak? I don't know. Lihat lambangnya. Kayak Batman. Pasir penajam. Ya, kan kita dulu berpikir di Kalimantan Tengah kan. Terus ada di sana. Apakah ini kebetulan? Kita harus tajam melihat itu. Ya. Belajar melihat udang di balik batu. Setiap orang ngomong apa, backgroundnya apa? Belajar mencari tahu udang di balik Ya, batu. tuh. Jadilah bijak supaya kita bisa melihat udang di balik batu. Mudah sekali. Ya, karena polanya sama. Gitu. Jadi orang yang dekat sama Tuhan nggak bisa dibohongin sama mereka. Oke. Mereka pusing bohongin kita. Bahkan menghindar untuk ketemu kita. Ya. Karena apa? Orang yang berbohong akan terlihat dari matanya. Psikologik ya. Dari matanya. Ya. Bahasa ilmu pengetahuan dibilang psikologi. Sebenarnya tubuh, jiwa, sama spirit itu satu bagian. Tetapi di Inline. inline. Tapi sekolah kita dipisah. Untuk tubuh, beda. Sendiri, ya. Ilmunya. Jiwa, dia sendiri. Pendidikannya jadi duit kan? Jadi duit masing-masing kan? Padahal ini nggak bisa. Tubuh, mensana in corpore sano. Sano. Sebenarnya harusnya apa? Di dalam tubuh yang kuat, terdapat tubuh yang sehat. Jadi jiwa kuat, baru tubuh sehat. Jiwa dulu. Jiwa dulu. Jangan dibalik. Gitu. Karena jiwa ini hidup karena ada spirit. Iya. Kalau spiritnya udah diambil, jiwanya udah nggak ada. Tubuhnya mati, benda mati. Ya. Tapi kita di dunia ini fokus kepada apa? Kepada physically. Isinya kosong. Begitu COVID, Gampang banget ya. nggak, COVID mentalnya Mentalnya lemot. nggak mau kena ya. Pangkatnya Karena- tinggi, iya. lemot juga. Lemot dia. Kaleng-kaleng. Nah, Iya. ini yang saya bilang apa? Iman lagi digoncang. Bagi orang beriman kembali segera sebelum Tuhan panggil. Masih punya waktu. Selama masih bernafas. Selama masih bernafas. Jangan sia-siakan itu. Jangan hidup dengan musyrik. Jangan hidup dengan berhala-berhala yang ditawarkan oleh dunia. Jangan munafik Jangan. juga. Nggak, dan jangan hidup dengan berhala. Ya.
Tuhan tidak mau digantikan dia punya otoritas Betul. untuk menjaga kehidupan kita. Sepakat. Gitu. Oke, Pak Jenderal. Hampir 1 jam kita ngobrol. Udah lama ya? Iya, kayaknya harus ada episode kedua ini. Jangan terlalu banyak dulu dikasih nanti yang mencerna juga mentah. Karena saya tahu otak manusia juga tuh punya kapasitas keterbatasan ya. Keterbatasan. Iya. Ini daging semua nih. Tetapi Yes. punya keterbatasan dihajar terus lewat medsos. Ya. Kita biasa sehari atur jadwal ketemu orang 3, 4, 5 kali, paling banyak 5 kali. Iya, iya. Begitu bangun tidur, notifikasi 500. Semuanya minta dijawab. Iya. Begitu kita nggak jawab, besoknya bilang mentang-mentang ini sombong banget. Akhirnya apa? Nerve kita diganggu iya. kita. Dan akhirnya kita bilang, kita mulai jadi marah juga. Marah juga. Luar biasa permainan ini. Iya. Nanti kita lain kali kita buka rahasia kenapa gadget ini. Gadget ini adalah cara si sistem tadi Untuk apa? mengontrol kita ya. Untuk mengontrol kita, dan ada spiritnya. Ya, ini adalah santet modern. Ya. Santet modern. Santet modern. Banyak orang demikian tergantung ya. Tidur di Ya. sebelahnya ya. Karena waktu itu negara kita tidak meliterasi dulu, tidak dicek dulu. Cuma kita lihat promosinya, easy, speed up, comfort, sama luxury dulu. Tapi setelah itu akibat mudaratnya nggak pernah dikasih tahu. Dan saya pernah ketemu dengan mereka yang membuat ini, saya bilang, saya minta research pengaruhnya sama kesehatan. We don't have it. Gila, saya bilang. Karena saya tahu ini menghancurkan sel-sel tubuh kita. Drop, Mas. Satu lagi, cuaca yang ada sekarang, waspada. Itu adalah hujan asam. Hujan Jangan asam. dipikir hujan yang ada sekarang ini adalah hujan alami. No, by design. Dikontrol by frekuensi. Ya, makanya lihat nggak, biru-birunya udah jarang, abu-abu semua. It's a poison. Saya berharap Pak Dharma Poringkun akan jadi tamu berikutnya. Ini kita bisa berjilid-jilid, menarik ini. Dan saya pikir ini waktunya kita untuk merenung. Ya, untuk ya introspeksi itu yang paling penting ya. Ya. Merenung. Ya, Anda boleh aja membantah, menyangkal, silakan. Kita ini bebaslah berdebat ya, tapi mendengarkan komentar orang lain itu adalah sesuatu yang juga harus kita lakukan. Dan jangan alergi dengan perbedaan ya. Baik, itu saja ngobrol saya, diskusi saya dengan Pak Dharma Poringkun ya, yang hadir di mana-mana, tapi hari ini saya kepengen, sudah lama saya mau mengundang beliau, tetapi ya akhirnya hari ini kita dipertemukan. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu dengan beliau di episode selanjutnya dengan perkenan beliau. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.